العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد النبي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mana pesawat yang di luar lah? Masuk. Siapa? Masuk, masukkan. Masih ada di dalam. Soal masuk soal. Apa nih bacaannya? Apa baca firman Allah apa? Apa bacaannya firman Allah? Man ta'azzama itu sabda Nabi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa khala fi masyihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Tolak artinya, barang siapa merasa besar di dalam dirinya, merasa besar. Siapa nama merasa besar? Siapa nama merasa besar? Dirinya, bukan orang yang merasa bahwa orang itu membesarkan diri. Bila pian melihat orang itu seakan berurang nejar membesarkan diri, berarti pian sedang menuduh. Ini man ta'azzama fi nafsihi. Jadi jangan menuduh orang. Belajar tasawuf itu diri seorang memang diiti. Man ta'azzama fi nafsihi, rasai seorang, jangan menunjuk hidung orang. Itu ya Allah, karena pusat tasawuf itu adalah di diri. Man arafa nafsahu, nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan nafsu lu, kamu dah. Nafsahu, nafsu dirimu sendiri yang kau kenal. Jadi pusatnya tasawuf di situ pelajarannya. Jadi man ta'azzama fi nafsihi, rasai seorang. Adalah kita merasa besar, adalah kita merasa mulia, adalah kita merasa hebat, adalah kita merasa tinggi. Bila ada merasa itu, kenapa Nabi? Nah, di dalam dirinya, dan takjub ia di dalam perjalanannya, niscaya apa? Mendapati ia akan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka ia atas mereka itu. Jadi bila hendak tahu Tuhan itu syarif lawan kita, salah satunya itu. Bila hendak tahu kita tuh disarifi Allah Ta'ala, bila ada di dalam hati kita perasaan harap tadi, itu berarti saat itu Allah Ta'ala itu kata-kata tujuh lawan kita. Mukhalafahnya adalah bila Allah Ta'ala hendak tujuh lawan di kita, maka kita harus bersifat lawan sifat yang sebaliknya. Itu aja. Kita nih sifat sebaliknya terus. Bila Allah begini, kita begitu. Bila Allah Ta'ala tuh wujud, maka rasakan bahwa kita nih fana, kededa, sirna, hilang, jangan bertimbul-timbul. Bila percaya bahwa Allah Ta'ala tuh kidam, tidak berpermulaan tuh, maka rasakan bahwa kita ini adalah betul-betul makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bila kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu baka, maka rasakan bahwa seorang ini
diperlaku-lakukan oleh Allah. Binasa, sirna, kadada apa-apanya. Itu tauhid masuk ke dalam tasawuf. Bila melihat Allah Ta'ala qudrat, maka kita adalah ajiz, lemah. Bila Allah Ta'ala itu bersifat iradah, yang berkehendak, yang memprogram, yang merencanakan, yang memplanning, maka kita kada berhak untuk kalau hidup itu, kalau ini, kalau itu, kalau ini, kalau itu. Jangan main kalau. Makanya kalau ditanya oleh beberapa sahabat, Imam Asyibli berkata, apakah waktu itu hai Imam Asyibli? Jawaban Asyibli, waktu itu adalah kau berada saat itu. Itulah waktumu, itulah hakmu. Waktu yang telah lalu bukan dirimu lagi. Waktu yang akan datang belum pasti milik kamu. Itu. Nah, kita lanjutkan. Syahda. Bermula hakikat kibir, hakikat nang takabur ini, itu bahwa dilihat seorang akan dirinya pulang. Inya melihat dirinya, bukan orang yang melihat. Kita mengikuti orang nih kira-kira lihat aja. Orang nih ujub nih kayaknya. Orang nih merasa bangga. Tak, berarti kita sedang melakukan tuduhan kepada orang, dan orang itu belum tentu bersifat apa yang kita sebutkan itu. Dan orang yang menyalahkan orang lain, orang yang menghinakan orang lain, orang yang menyangka orang lain itu memiliki kehinaan, memiliki kerendahan, saat itu dia berada pada tingkat kesombongan. Ini makanya guru kita tuh jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang lain. Jangan hendak terlalu melihat kesalahan, kekurangan orang, karena rusak otak, rusak pikiran, rusak mental. Lihat tinang baik-baiknya aja. Aku doanya aja. Misalnya nih ada kawan panggil, unda doanya aja. Wah, doa wara aja. Nah itu. Bersumbangan kerjaan pas kawan ini kena kawan nyumbang, aku doakan aja jarano dia bapak lalu aja doa wara. Nah orang siapa tahu dengan berkat doanya itu melancar segala-galanya. Kada tahu kita. Nah ini maka banyak sangka baik lawan orang siapa aja. Galau kita, rusak mental kita, memikirkan nang kacau-kacau, memikirkan nang kada baik itu rusak. Nah jadi lanjutakanlah. Nah bahwa dilihat seorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang lain, dan lain daripadanya, dan melihat ia akan orang lain itu hina daripadanya. Nah, ya khususnya kita biasanya apa ya, penyakit ini hingga ketika kita memberikan nasihat lawan orang itu bisa langsung tuh ada takabur di dalam hati. Apa ujar Imam Hasanul Basri? Alangkah lekasnya para pemberi nasihat itu masuk ke dalam neraka. Ketika dia memberikan nasihat malah masuk ke dalam neraka, aneh juga itu. Iya aneh juga. Kenapa? Karena dia memberikan nasihat karena memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sudah tuh gugur. Maka ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tapi kenapa isinya hatinya merendahkan orang yang dinasihatinya?
berat gini. Makanya hampir ngali bener kita mencari pahala hidup nih, penting. Kita aja. 2 tahun lalu kita melakukan kebaikan. 2 tahun yang lalu ikhlas pada saat itu membantu kemanakan nih, sekolah untuk imbah itu rupanya jadinya si kemanakan nih jadi dokter kan didinya lagi kita pemeningnya sarik tahun kemanakan tadi tuh jangannya kada aku nyakulahakan dia kadi di dokter bang hilang bapak nikah itu berapa juta apa yang mengeluarkan duit sagan ini jadi dokter tadi hilang begitu saja langsung. Padahal waktu itu kan kemanakanku aku ikhlas sama ini pada saat itu nah, bagus kasih sayang lawan anakku dan kemanakan pas kali didinya lagi nya sukses sudah tuh deh papundingnya pas papunding ke situ anak pinjam duitnya banyak papundingnya kan dijaminya papundingnya padahal papundingnya hendak berobat pada dokter orangnya kan didinya soal ke papunding pada di rumah palu benar aja dia kada aku tuh jangan kada jadi dokter bang hilang tuh papundingnya berapa tahun biar membiayainya. Nah gitu kada kau dibanggakan lah. Amal kita ini yang mana yang kita banggakan di depan Allah Ta'ala tuh hampir-hampir kada ada. Hampir-hampir kada ada. Jadi masuk surga tuh sulai bujur-bujur kasih sayang Allah Ta'ala jadi gitu. Mengandalkan amal dada lalu pinanya. Nih, ini tulakan kasih nih, apa di dalam hati ya? Nah, macam-macam tulah, macam-macam. Dalam hati itu. Nah, kemana tuh? Mengaji ya. Ada dalam hati itu. Kemudian itu kawan melihat ya aku nih model pengaji kok ini nih. Nah, iya juga itu. Iya juga hilang tuh. Hilang tuh. Cuma jangan putus asa, jangan beampe, mantang-mantang kada kau ikhlas lo ampe. Awal sama sembahyang bila kada kau usuh aja, kada usah sembahyang. Sekarang pertanyaan ulun, khusyuk itu di mana dapatnya? Dapatnya di sembahyang. Ya Allah, bila sembahyang pertama kada kalah, sembahyang kedua kada kalah, sembahyang ketiga. Kayak itu kalau jangan berlebihan sampai dapat nakaran ikhlas. Mananya ikhlasnya? Bertemu Allah Ta'ala. Ikhlas kita ini ikhlas kisahnya ya, incaannya ya. Nang ianya ikhlas itu betamulun Allah Ta'ala. Itu nang bujur-bujur ikhlas tuh betamulun Allah Ta'ala. Kabila mati dulu. Berarti kita ini beribadat sampai mati jangan berampihan. Apa? Wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, ujar Allah di dalam Quran. Ya Allah. Sembahlah, mengabdilah kalian kepada Allah sampai datang kepadamu itu kematian. Nah, kalau mau mati maknawi bang, itu kan ngarang ini mati maknawi, lain mati isi. Mati maknawi ini kan mati secara makna. Berarti itu bayangannya daripada mati nang sewujudnya. Mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum kau mati benar-benar. Kayak itu Allah bahasanya itu. Nah, jadi nang benar-benar itu, nang bujur-bujur tadi mana? Bertamu lawan Allah Ta'ala. Itu aja. Jadi jangan berlebihan beramal. Menggunakan halus saja, meremehkan amal-amal halus. Siapa tahu amal halus itu nang maulah Tuhan ridho lawan kita. Itu hendak menyumbang sulai duit seribuannya melihat kawan 5.000, 10, 20, soang 1.000 bisi supan kada membuat dari itu kain aja nunggu 5.000 amon kita pas dapat 5.000 bisa amon tuh jadi biar bisa 1.000 kenapa karena kita ketujuh tengok kiri tengok kanan kadang menengok lawan Allah Ta'ala, kadang menengok waktu, kadang menengok kemampuan. Waktu itu milik kita, waktu itu cuma punya duit 1.000, waktu itu ada kesempatan menyumbang. Kenapa kadang menggunakan 1.000 tadi untuk menyumbang misalnya bertunggu 20.000 nang belum tentu. Nah jadi bila ada aja tuh langsung jangan tengok kiri kanan langsung si anu berapa aja
Nyumbang berapa? Si anu bang berapa? Si anu bang berapa aja? Ngali kalau udah kayak itu, ngali itu. Dan alamat kibir itu arti alamat tuh tanda. Alamat tanda. Kibir itu ada kalanya nyata pada lidah, kelihatan dilat. Karena sahabat-sahabatnya lamun tong mata aku kander, kelihatan tuh kibirnya di situ. Seperti berkata, iya aku baik daripada si fulan. Dia itu. Aku lebih alim, aku lebih banyak guru, aku lebih dekat lawan guru, aku macam-macam. Aku tadi. Aku jadi paling lawas di situ tuh mengaji. Kata kau buka majelis, inya hanya 2 tahun. Kau buka majelis sudah jadi. Ya, inya pintar. 2 tahun dapatnya. Seorang 7 tahun terdapat nganggap kenapa-napa lagi nganga aja masih. Oke, guru ada memberi izin. Cari, ya iblis. Beratus-ratus tahun beribadat Allah Ta'ala. Akhirnya yang diangkat jadi Nabi Adam. Nabi Adam, karena Nabi Adam saja ahli sujud kepada Allah. Hanya dijadikan Allah Ta'ala, sujud sudah. Iblis kada. Kada. Jangan kada berilmu, kada sujud Allah Ta'ala. Iblis deh. Ayo bian. Nah, kayaknya menantang juga Allah. Apa bisanya? Iblis la'anatullah dah. Sampai ini. Aku lebih baik daripada si fulan. Ini perkataan siapa yo? Iblis. Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ujungannya itu sambungannya. Aku lebih baik daripada si Adam itu. Pian ciptakan ulun dari api dan inya pian ciptakan daripada tanah. Uji si iblis. Ini memfotokopi iblis. Aku lebih baik pada inya. Ya tetap berarti gurunya iblis. Supaya kada berguru iblis, dah usah dibalik. Mungkin inya lebih baik daripada aku. Nah itu mang bujur. Itu. Hati-hati kita. Dikit aja. Dikit aja. Dosa banyak lebih si kibir nih, si kita aja masuk dalam neraka sudah, tersumbalit sudah. Ada kalau hadis Nabi nang pamulaan tuh, hadis Nabi nang pamulaan tuh. Iyalah hadis Nabi nang panambayan semalam kita bahas masalah takabur nih, panambayan itu. Kada masuk la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ada bakalan masuk surga orang nang di dalam hatinya ada sifat kibir atau takabur. Ada bakalan masuk surga. Surga itu ada 2. Surga di dunia ma'rifatullah, surga di akhirat bertemu Allah. Jadi bilanya hati sombong masih kada kau ma'rifat lawan Allah. Kamu sampai di mana mengaji sudah jadi? Hanya parukunan, parukunan. Oh iya, itu, belum ya sudah kesempurnaan sembahyang. Belum, kami hanya berwudu aja begitu. Wah uyuban, kemudian lagi dia akan sampai lagi. Kisah marifatinya, muntungnya itu sudah menggambarkan kada marifatnya dalam Allah Ta'ala. Muntungnya menggambarkan kesombongannya sudah. Sampai waktu sembahyangan lania. Nah, juhur sudah ada. Jadi nang ahli marifat kisah aja bang lah, ahli marifat muntung nih. Aja situ sembayangan dia. Kami lapas sudah. Makam kami dah. Oh, tolahor liberty. Liberty itu merdeka. Iya itu makam luar biasa. Dudukan kami cukup ingat aja. Cukup ingat. Kenapa aja? Ada panggil firman Allah Ta'ala tuh, in aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah olehmu akan sembahyang itu untuk mengingat aku. Tujuannya zikir kepada Allahnya. Karena kami memiliki zikir nang sempurna, maka kami kada perlu lagi nang tumbang ruwat itu. Nah, itu ada. Ujar bubuhan nang ilmu nang hara-harat tadi ya mana hara-harat pambuan itu.
Harap pada kita ya, kita masih uyuh lah lapah gitu amal, punya santai dah, pihak. Mana kita nih, jalan Nabi Muhammad gitu paham sudah. Ya Allah, jalan Rasulullah itu gitu paham sudah. Baca-baca, babangka-bangka batis nih. Ya Allah, berusaha tuh luar biasa. Nah, berusaha nih. Ada bukannya tuh, langsungnya sama lawan Muhammad bukannya tuh. Tukang sulai masalahnya, ini sama lawan Muhammad. Nah itu kan sudah jadi salahnya. Muhammad nang di Makkah itu aja, Muhammad nang di sini lah gitu. Ya, kita membicarakan masalah-masalah yang berkenaan dengan ilmu-ilmu nang pinarami itu masih telah di mana-mana di bujuk-bujuk kampung masih dipelajarin itu tuh. Banyak dari bujuk-bujuk kampung. Ya, bisa salam tiung, kita tolong busung, di mana-mana masih ada banyak itu ilmu-ilmu nang itu. Kita talok, bayur bisa deh, Yusuf masih tak. Tahu di Gang Jambu tuh dah. Nah kawannya di Gang Jambu tuh. Udah lah, bisa ada satu lah. Sampai subuh ini pakai santu kan dia. Tuhan degisannya. Kita kan dewa ini ya Allah, dewa ini ada utama. Masalahnya. Nah, dan pulang aku mulia daripada si pulang seperti kata iblis. Nah iblis kalau lah iblis la'natullah alaih yang dihikayatkan di dalam Quran, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Nah artinya aku terlebih baik daripadanya, yakni daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Engkau jadikan akan daku daripada api dan engkau jadikan akan dia daripada tanah. Muntungnya tak muntung si iblis ini upain bela. Usjudu li Adam, ujar Allah. Usjudu li Adam. Fi'il amar itu. Disuruh bujur. Kada gegayaan suruhannya tuh. Nah, kada gegayaan. Rupanya, nah itu banglah. Tak pandang makhluk. Iblis ini tak pandang makhluk, kada tak pandang lawan Allah. Jangannya tak pandang lawan Allah, disuruh menjilatai kuyuk gina pun. Ya Allah, Sol, jilatlah oleh kamu akan tahi kuyuk itu ya Tuhan. Bisanya dah menjilatai. Karena tak pandang Allah Ta'ala. Tapi kalau tak pandang tahi kuyuknya, ada kau menjilat. Jelas sudah. Nah, makanya jangan pandang makhluk, pandang aja Allah. Itu aja kita nih. Jadi sesakit apapun kalau nanti pandang Allah Ta'ala mesti manggawi. Nah sesakit apapun yang diberikan Allah pasti manyanda. Kalau nanti pandang Allah, siapa nang hakun batukan, tapi Tuhan mandaki batukan. Ya Allah, pian tolak hati pian tatap batukan tadi ada. Ya Allah. Jadi nak adanya diterima kalau kita memandang Allah. Nah, itu tuh sudah. Nah. Jadi damai kita. Nah, tauhidnya masuk, nah, tasawufnya masuk, itu tasawuf. Kita pandang Allah Ta'ala. Nah, itu nak ianya tuh lah. Tuhan harus bujur-bujur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, nang dimusyahadahkan adalah wahdaniyatullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dimusyahadahkan apa? Risalah. Mencapai wahdaniyatullah, jalan kepada Allah, mencapai Allah, jalannya lewat risalah, jalannya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jurang nang jalan nur terus itu. Nah makanya hebat tak? Asyhadu an la ilaha illallah, tapi jalannya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, mulai dalam tuh sulai ada kisahnya. Supaya hilang takabur nih. Jadi habis ketika seorang kita bicara Allah Ta'ala, bicara Rasulullah aja lagi. Ya Allah, dua tuh aja lagi dikisah.
Nah, Rasulullah SAW begitu nur Rasul ciptakan Allah, posisinya kayak apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau posisinya sujud, bukannya kita ngerisalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nur itu diciptakan oleh Allah dalam posisi sujud kepada Allah. Itu karena posisi caket banget. Posisi caket itu iblis. Nah, itu caranya. Jadi bagus berdalil tadi. Karena buat berpikiran, ada otak-otakannya. Nah, ada dalilnya. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan supaya meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang lain perilakunya. Inya hendak modelnya diistimewakan terus. Nah, bisa dimuntung, bisa dikalahkan. Hendak tampil teos. Misalnya tuh, jangan dah aku di belakang posisi, blok di tawi halat tuh bang dah, nang tadudi kan datang, nang tuh dulu kan, pating tawi halat tuh, karena banyak makanannya di tawi halat tuh. Mau dibuncu tuh, antara aja tuh sampai habis. Masya Allah. Itu di dalam hati masing-masing merasakan kita tuh. Kontrol masing-masing. Makanya mencari guru, mursyid murabbi, nang kawa menyelami diri kita. Nang kawa apa aja? Membimbing kita daripada 5 hal kepada 5 hal ya Nabi. Dalam hadis Nabi di dalam kitab Ihya keterangannya cari guru nang itu antara lain adalah apa? Yadkhuluka minal kibri ila tawadhu. Guru itu mampu membuat kamu keluar daripada takabur menuju kepada tawadhu. Nah, itu salah satu guru yang benar. Nah, minal syakki ilal yakin, minal adawati ilal nasihah, macam-macam kalau Nabi itu semalam. Ada di dalam kitab Ihya. Nah, 2 sudah, dimuntung ada, dikalahuan ada. Dan ada kalanya nyata ketika berbicara dengan orang seperti ia tiada maulah perkataannya daripada perkataan orang dan tiada ia mau mengikuti ia akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Aduh, salah dikarasinya. Karena posisinya bagus, karena posisinya karat. Padahal si Dintu salah. Padahal si Dintu keliru hanya karena mungkin senior kah, gitu kan. Kitab tak banyak kah beisi, guru pina tak banyak kah beisi. Apa pian kayak itu aja, itu salah. Itu ngarannya mengambil hak orang. Bisa aku kalau banyak dalilnya pada situ. Banyak aku dililin di sini, situ kalau sampai lagi macam sudah tuh. Apalagi kekanakan halus managur. Ujulak dia jambu siapa yang naik itu ya? Mana sapri jambu Allah Taala bela. Allah Taala. Ingat aku bisa sapri itu jambu Allah lain jambu Allah Taala apa? Mangga Allah Taala, itu lah mangga Allah Taala tuh bisa gitu. Sapri bisa Manggala Ta'ala di belakang tuh Manggala Ta'ala tuh di belakang Kartika. Syukur Allah Ta'ala banyak juga situ. Aku ingat itu aja tertawa aja misalnya. Kekalahan banyak. Jadi itu tadilah 1 perkataan, 2 kedudukan,
Ketiga, kada mau mengumpati hanya karena merasa lebih daripada orang lain. Padahal kan sekali keliru, nah mengarasi nang salah, karena mau mendengar, itu kan. Itu seperti itulah. Ya. Ini berat bila ada itu di dalam hati itu, biar habis biar membaca Lataiful Minan kah, Ihya Ulumuddin kah, habis baca tamat kata kau marifat kepada Allah. Hikam kah? Sambati aja, mengharap kitabnya. Sambati aja. Tapi ada itu di dalam hati. Karena kau marifat kepada Allah. Surga di dunia. Wa fil dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Hasanah di dunia adalah marifatnya kepada Allah. Hasanah di akhirat bertemu dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah wa liqa'ullah. Ma'rifatullah fid dunya wa liqa'ullah fil akhirah. Itu kalau jadi guru kita. Maka hendak bertemu lawan Allah halus ma'rifat do lawan di dunia ni lawan Allah. Kuncinya tak bila hendak bertemu lawan Allah, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amal sholihan, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itulah di dalam kitab, di dalam suratul Kahfi. Itu al-ayat. Nah, wa may yarju liqa'a rabbih, siapa nah hendak bertemu lawan Allah Taala, falyamal amalan saleh, falyamal tapi amalan saleh. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Intinya jangan takabur di situ. Jangan sombong karena kita ibadah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saja sudah itulah, jelas saja sudah kata kau dia apa itu ayat Allah Ta'ala sudah diserah itu pengertiannya. Nah, kayak itu pengertiannya. Nah gitu kita masing-masing. Nah kayak pemanang gala makan diri ini, jangan hendak bertimbul-timbul meskipun kita banyak diberikan karunia oleh Allah. So, karunia itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi digunakan untuk mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nah jadi setiap apa aja dulu nikmat yang diberikan Allah itu dua, bisa menjadikan kita jauh dari Allah atau parah lawan Allah. Tapi ingat, setiap nikmat itu min ni'matin fa min Allah. Setiap kali nikmat itu dari Allah. Maksud Allah adalah supaya dekat kepada Allah. Ternyata kita gunakan untuk menjauh daripada Allah. Pantas saya kita dapat murka Allah Ta'ala, dapat siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada syukur lawan nikmat itu tah. Belum bisa lagi lah. Belum ya? Belum, masa parak mana sudah? Masih 35. Masih dikit lagi terus. Masya Allah, iblis jangan dituruti. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali pulang di dalam Bidayatul Hidayah, wal mutakabbiru wallazi in wa'iza anifa aw wa'aza anifa. Artinya bermula orang yang mutakabbir itu, orang mutakabbir, nah membesarkan diri itu, jadi orang yang jika ditagur oleh orang lain maka ia sarik. Ditagur orang sarik. Wah, iya tuh takabur itu. Dan benci ia. Dan jika ada ia menagur orang, pulang tadi. Nah, maka yaitu dengan kuas keras perkataannya, lagi suka mungkir akan orang dan tiada mau ditegur oleh orang lain. Demikianlah adanya. Bila ditagur orang sarik, bila menagur orang sarik dua. Tagur sampai sarik apa penting? Woi, aku juga kayaknya, ngapa anu aku ya sarik juga sih dia. Aduh, iya sudah tahu. Maka kita nomor berapa? Kodok sama nomor 3 lah. Penyakit batin nomor 3 lah. Kodok nang penyarikan dah. Wah, udah itu Kodok penyarikan. Habis sudah nih waktunya dah sampai. Nah demikian
masih banyak lagi lah, mungkin sekali pertemuan lagi habis tentang nomor 8 ini 8 buting sudah kita belajar maksiat batin nih. Udah engkau dibuangi, jangan dipelajari aja dibuangi karena diingu aja. Nang pamalar diingu, nang katujuh bomba makan diingu, nang katujuh bomba pander diingu. Nah kayak pemingu nih gitu. Ya kata kawai kena. Maka kita nih hendak mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah. Tuh, kayak itu nanti ingu-ingu udah kawal kita. Tinggal kenangan aja. Biar membaca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta juga 40 subuh, 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa. Cuma nang kayak ini masih diingu pada kawal. Ini kawal. Amal untuk menunjang. Nah, menunjang daripada gawian-gawian kita nang pokok. Makanya itu hukumnya sunat, kalau membaca-baca itu kan sunat hukumnya. Tapi membuangi ini bang hukumnya apa? Fardu ain. Itu jangan mandalakan la ilaha illa anta qayyum aja. Mandalakan nang sunat, nang fardu ditinggalkan. Apa juga bahir? Nah ini ngarannya paling model lembah tuh. Paling. Itu mau bang. Sampai yang tahajud rajin, sampai yang duha rajin, kabli abadi aja sini enggak ada digawe. Udah ada depan sudah itu. Jadi di sini jangan beramal itu dengan nafsu. Turuti kayak patatannya. Nah demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita, ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan melindungi kita, mensehatkan badan kita, mengafiatkan rohani kita. Mudah-mudahan kita jalan keluarga kita dan mana aja berada, dan yang sudah mati-mati nama meninggal mudah-mudahan mendapatkan keampunan dan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang hidup tetap dalam keadaan iman, mati beserta iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adana Allah kan jumain wa bila taufiqul hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa Nabi suratul Fatihah.